Jika dia terasa berat, itu artinya isinya baik madu maupun bipolennya sudah cukup banyak. Dan ini artinya kita siap untuk pemanennya. Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya Lalu Mustawil di channel Taolin Garden. Pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua tentang bagaimana kita memanen madu dari lebah trigona ini. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang menarik untuk teman-teman semua. Oke, selamat menyaksikan video berikut ini. Jadi, saya akan melihat di sini teman-teman, mana kira-kira stup atau kotak yang rasanya agak berat. Jika dia terasa berat, itu artinya isinya baik madu maupun bipolennya sudah cukup banyak. Dan ini artinya kita siap untuk pemanennya. Ya, sini terasa agak berat. Saya akan ngecek apakah bisa panen apa enggak ya. Nah, ini teman-teman ya, penutupnya lengket karena memang lebah ini sendiri dia menghasilkan propolis sebagai zat getahnya untuk menutup setiap celah yang ada pada sarang ini. Di sini kita bisa lihat teman-teman, lumayan ya. Jadi madunya lumayan, bipolennya juga lumayan. Ini bisa kita ambil sedikit. Oke, saya turunkan. Kita ambil satu persatu aja teman-teman. Kenapa? Supaya kita tidak lupa nanti di mana posisi dari kotak ini. Karena setelah kita ambil nanti lebah madu maupun bipolennya, kita harus meletakkannya kembali di posisi semula ini. Jangan sampai tertukar ya. Karena lebah ini dia sudah memiliki jalur sendiri. Begitu dia keluar, dia punya jalur lintasan sendiri dan dia akan masuk ke dalam kotak di mana tempat dia semula. Mari kita, kalau ini sampai tertukar, maka akan terjadi peperangan di antara koloni yang ada di sebelahnya. Mari kita buka bersama. Untuk kegiatan memanen ini teman-teman, kita menggunakan alat-alat seperti ini. Yang pertama ini tang untuk mengungkit ini, karena nanti kotak ini sangat direkat dengan kuat oleh lebahnya. Kemudian kita perlu pisau yang tajam, sendok garpu ya. Kemudian penyaringan seperti ini, wadah ya. Kemudian ada gelas ukur seperti ini, saringan madu ya, supaya madu kita benar-benar bersih yang kita ambil nanti. Dan di antara ini yang penting ya, kita perlu topi lebah. Nah, topi ini saya akan kenakan supaya apa? Supaya lebah ini tidak masuk ke dalam lubang telinga maupun lubang hidung kita ya. Dan dia tidak berkerumun di rambut kita. Jadi saya akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya panen ya. Bismillah. Jadi teman-teman, untuk waktu memanen itu bisa dilakukan kapan saja. Bisa siang, pagi atau malam boleh ya. Sini kita melihat banyak sekali telur muda. Ini telur muda yang warna lebih tua, coklat lebih tuanya adalah telur tua. Ini madunya tidak terlalu banyak, cuman kita bisa mengambil polennya. Sebentar kita akan di video berikutnya saya akan sampaikan kepada teman-teman bagaimana caranya kita membuat jus bipolen. Saya butuh pisau di sini. Ya. Ketika melakukan pemanenan teman-teman, kita harus melakukannya dengan hati-hati, karena khawatirnya nanti ada ratu di balik
apa namanya, di balik kantong madu ini, gitu ya. Kita harus berhati-hati, dan juga agar lebah pekerja yang ada di sini tidak terlalu banyak korban. Nah, ini banyak bee pollen, teman-teman. Ini bee pollen ya, ini termasuk superfood yang bisa kita olah menjadi minuman. Ya, ini madunya tidak terbanyak, tapi bee pollennya lumayan. Banyak sekali bee pollennya, teman-teman. Bee pollen ini juga menjadi cadangan makanan bagi lebah. Ya, kita pisahkan saja langsung. Kalau memang itu bee pollen, kita pisahkan langsung agar tidak tercampur dengan madu. Ini juga bee pollen, teman-teman. Memang banyak bee pollennya. Ya. Ya, ini koloninya mulai menyerang saya, tapi jenis lebah ini tidak menyengat, teman-teman. Ya, sehingga aman kalau kita memeliharanya di halaman rumah. Ya. Nah, cukup ya. Kita jangan habiskan dia, karena ini juga menjadi cadangan makanan bagi lebah ini, ya. Kalau nanti misalnya hujan berhari-hari, dia tidak akan keluar, tapi sudah ada cadangan makanan di dalam sini. Ya, ini teman-teman hasil panen kita di satu kota ini. Kita mendapat cukup banyak bee pollen. Nah, nanti di video berikutnya saya akan memberitahu, berbagi sama teman-teman semua bagaimana caranya kita membuat jus dari superfood yang satu ini, ya. Nah, setelah itu ini cukup, ya. Sekarang saya akan kembalikan dia ke tempatnya semula. Mari. Ya, kita kembalikan. Ingat, jangan sampai tertukar tempatnya, ya. Ini adalah tempatnya dia yang semula. Ya, saya kembalikan ya, baik-baik di sini. Nah, setelah itu teman-teman, kita bisa melihat kotak yang lainnya. Ya, coba kita ini masih agak ringan. Kita cek lagi yang lain. Ini juga agak ringan ya. Coba lagi. Ini teman-teman agak berat ya. Ini bisa kita panen juga. Kita cek dulu apakah ada madu atau bee pollen di dalamnya yang bisa kita panen hari ini. Kita gunakan tang ini untuk membuka karena cukup lengket ya, sama seperti tadi. Oh, ini ternyata tidak banyak ya. Jadi kita melihat madunya sedikit, bee pollennya juga sedikit. Ini lumayan, telurnya sudah mulai berkembang, koloninya sudah mulai berkembang, telurnya banyak. Jadi ini tidak kita panen dulu. Karena ini musim penghujan, teman-teman. Jadi selain bunga tidak terlalu banyak pada musim hujan, lebah ini juga terhalang untuk keluar mencari nektar ya, karena hujan yang berhari-hari ini. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa pasokan atau stok madunya di dalam sarang ini tidak terlalu banyak. Kita kembalikan lagi ke tempatnya semula. Kita lihat lagi yang lain, teman-teman. Coba ini ya, kemarin belum sempat saya panen.
Bisa lihat ya, sekarang coba kita lihat yang ini teman-teman. Nah, ini saya gunakan plastik. Ini kebetulan kotaknya baru saya bikin ya. Kalau ini adalah kotak yang lama. Jadi ini inovasi saya membuat kotak yang gampang kita membukanya. Kalau tadi kan kita menggunakan tang untuk membukanya karena lengket ya. Ini saya lebih inovasikan lagi. Jadi di sini saya membuat kotak dengan penutup modelnya seperti ini. Ya, gampang kita melakukan buka tutup. Ya, tidak perlu menggunakan tang. Selanjutnya saya gunakan plastik transparan ya, plastik transparan seperti ini untuk memudahkan saya mengecek kondisi di dalam koloni ini. Nah, ini kelihatan bahwa madunya juga belum banyak teman-teman. Kalau telur lumayan ya, dan koloninya aktif ya. Jadi koloni ini sehat, tapi produksinya belum maksimal karena tadi cuaca yang belum bagus itu. Jadi ini tidak saya panen dulu, saya biarkan ya. Saya kembalikan lagi ke tempatnya semula. Ya. Kita coba cek kotak yang lainnya teman-teman. Mudahan ada ya. Kita dapatkan yang produksinya lumayan. Jadi begini teman-teman. Kalau kita ini lebah pekerja banyak sekali. Jadi mereka kembali dari mencari nektar dan akan masuk ke dalam sarangnya masing-masing. Dan kita menurunkan kotak ini tentu mengganggu aktivitas mereka ya. Mereka harusnya sudah masuk ke dalam, tapi karena aktivitas kita di sekitar sarang, mereka yang berkerumun di dalam sarang mereka ini. So, ini juga sedikit. Ini aja deh. Ini yang bisa kita ambil teman-teman. Ya, kita bisa panen. Mari. Ya, ini yang insya Allah bisa kita panen teman-teman. Plastik ini akan saya buka. Pelan-pelan ya. Oke, lumayan terlihat madunya. Jadi yang lengket ini adalah propolis ya teman-teman. Ya, ini saya akan mengambil, ini kantong madunya teman-teman. Ini adalah kantong madunya. Ini yang akan kita ambil. Kita pisahkan tempatnya dengan bipolen tadi supaya terpisah. Kita ambil perlahan teman-teman. Ini madunya banyak yang menetes. Ada bipolen sedikit, saya pisahkan ya. Kita pisahkan bipolennya. Permisi ya, saya minta madunya. Permisi. Ya, ini sangat lengket. Ya, cukup ya. Oke. Cukup, kita sisakan untuk cadangan makanannya dia. Kita tutup kembali plastik ini teman-teman. Kembalikan seperti semula. Oke.
Kita tutup. Dan sebelum kita peres madunya, kita kembalikan dulu ke tempatnya semula. Biar lebah pekerja segera bisa masuk ya. Jarak tetap kita perhatikan teman-teman untuk mengurangi interaksi antar koloni yang berbeda. Cukup rasanya untuk hari ini. Sekarang mari kita peras madunya bersama. Ini ada lebah pengganggu. Ini harus kita hilangkan. Oke. Mari teman-teman kita peras walaupun sedikit ya. Ini sebagai tutorial untuk teman-teman yang akan mencoba ternak lebah trigona ini. Kita gunakan saringan dan alat garpu ini. Jadi setiap kegiatan memanen itu selalu ada lebah pekerja yang menjadi korban ya. Itu tidak masalah karena tidak bisa kita menghindarkan jatuhnya korban seperti ini ya. Selanjutnya kantong madu ini cukup kita tusuk seperti ini menggunakan garpu. Nah, jadi madunya sudah jatuh tersaring seperti itu. Ya. Jadi pembungkus dari kantong madu ini, teman-teman, itu adalah propolis ya. Yang lengket tadi itu digunakan untuk membungkus kantong-kantong madunya. Nah, propolis ini teman-teman tidak kita buang, kita kumpulkan, setiap panen kita kumpulkan. Ini nanti bisa kita olah menjadi sabun ya, menjadi sabun madu. Nah, insya Allah nanti di video berikutnya saya akan berbagi pengalaman pada teman-teman bagaimana cara kita mengolah propolis ini menjadi sabun madu yang sangat bagus untuk kesehatan kulit wajah maupun kulit badan kita. Kita tiriskan semuanya biar madunya semua tersaring ya. Cukup teman-teman ya. Cukup. Ini dia teman-teman ya, madu hasil panen kita hari ini. Tidak banyak, tapi ini sebagai contoh untuk teman-teman bagaimana cara kita melakukan pemanenan madu dari lebah trigona ini. Oke, nanti kita akan wadahi dia. Jadi ini teman-teman hasil panen saya pada minggu sebelumnya. Ini lumayan banyak karena ini juga saya panen dari kotak yang ada di kebun ya. Madu trigona ini bisa bertahan sampai bertahun-tahun asalkan kita mengemasnya bagus ya. Kemudian kita letakkan dia di ruang yang gelap, tidak terkena matahari ya. Jadi kalau dia terkena matahari langsung itu akan merusak madu ini. Kita simpan di dalam kardus, kemudian kita tempatkan dia di ruang yang gelap. Itu kalau kita simpan dengan cara begitu akan bertahan sampai bertahun-tahun. Baiklah teman-teman, itu tadi berbagi pengalaman saya tentang bagaimana kita memanen madu dari lebah trigona yang kita pelihara di halaman rumah kita, yang kita sandingkan dengan tanaman bunga yang ada di garden kita. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bantu untuk mengklik tombol like, komen jika ada yang tanyakan, kemudian share video ini agar teman-teman yang lain tahu bagaimana cara kita memproses panen lebah madu trigona ini. Sampai jumpa dengan saya di video-video menarik berikutnya. Bye.